Halo semuanya, tetap semangat dalam beraktivitas. Kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin bersemangat dan bergairah. Cerita berawal dari ketika John masih kecil. Ia menemukan bakat yang membuatnya berbeda dari orang lain pada umumnya. Ia dapat berbicara dengan bermacam-macam hewan, salah satunya adalah sahabatnya yaitu seekor anjing. Karena si bocil ini sering ngobrol bersama anjingnya, akhirnya sang ayah merasa curiga dengan sikap aneh putranya. Sehingga sang ayah mengundang paranormal untuk datang ke rumahnya dan mengusir roh jahat pada anak laki-laki itu. Karena ia percaya bahwa perilaku anaknya merupakan hasil dari gangguan roh jahat. Namun ketika paranormal melihat anak laki-laki itu dan mengayunkan si anak, tiba-tiba si anjing bergegas membantu si bocil dan menggigit kaki si pendeta. Akibat tragedi tersebut, sang ayah memutuskan untuk menyingkirkan anjing itu dan John pun menangis karena hanya bisa melihat sahabatnya untuk terakhir kalinya. Semenjak itu, ia tidak pernah berbicara lagi dengan hewan dan memutuskan untuk mengikuti jejak ayahnya. Tahun-tahun pun telah berlalu dan si John Dolittle telah tumbuh menjadi remaja dewasa seperti yang lain. Selama bertahun-tahun ia mulai mengabaikan fakta bahwa hewan juga memiliki perasaan dan memperlakukan mereka sebagai makhluk rendahan. John memiliki 2 anak perempuan dan ironisnya ia mendidik anak perempuannya seperti waktu dulu sang ayahnya mendidik John semasa kecil yang tidak boleh mencintai hewan. Namun itu tidak berlaku bagi sang putrinya, di mana Maya anak si John malah sangat mencintai berbagai macam hewan. Bahkan ia merawat sebuah telur yang ia temukan di taman. Gadis itu mencoba meyakinkan ayahnya untuk tidak membawanya ke perkemahan musim panas, sehingga dia bisa melihat kelahiran bayi dari telur yang ia rawat. Tetapi si John menolak karena menurutnya anaknya perlu keluar rumah dan bergaul dengan teman sebayanya, bukan malah mengurus hewan-hewan. Karena menurutnya itu adalah cara terbaik untuk bersosialisasi di acara perkemahan. Setelah sarapan, si John bergegas untuk pergi bekerja, apalagi dia telah menjadi seorang dokter yang sukses dan telah membuka banyak klinik terkenal bersama dengan 2 mitra lainnya. Mark senang dengan proposal yang mereka terima untuk menjual sebagian perusahaan, tetapi Gino mengantisipasi. Karena dia percaya bahwa jika mereka menjual perusahaan itu ke perusahaan besar, mereka mungkin ingin membuat perubahan besar, tetapi dalam praktiknya tidak akan lagi sama karena mereka telah kalah jumlah. Lalu Mark memberitahu si John bahwa pada Sabtu pagi mereka akan bertemu dengan tim perusahaan Calnet. Tetapi si John telah memiliki janji dengan keluarganya jika akhir pekan itu ia akan pergi berkemah. Tetapi Mark ingin meyakinkan John untuk menunda perjalanannya karena ini akan menjadi pertemuan yang sangat penting dengan perusahaan Calnet. Dirasa semuanya sudah beres, sang dokter pun pergi menemui klien pertamanya yang bernama Nyonya Parkus. Ia setiap hari selalu datang ke kantor John dan mengeluh tentang penyakit alerginya karena ia beberapa hari gak bisa makan, lalu John menyarankan agar tidak makan makanan laut. Pada hari Jumat sepulang bekerja, John membantu istrinya berkemas-kemas untuk perjalanan berkemah pada akhir pekan. Tetapi ia mempunyai ide untuk menyuruh istrinya untuk pergi lebih dulu dengan anak-anak karena Sabtu sore ia ada acara di kantor. Namun ketika dia akan meninggalkan rumah, Maya menyadari bahwa Rodney marmutnya telah melarikan diri dari kandangnya, jadi ayahnya berjanji bahwa dia akan menemukan hewan pengerat itu dan membawa Rodney bersamanya. Saat di rumah, John menyebar lusinan perangkap tikus di sekitar tempat tidurnya dengan tujuan untuk menangkap si kecil hamster peliharaan sang anak. Saat tertidur ia tidak membayangkan jika dia akan dikejutkan oleh Rodney, si hamster lucu. Pada malam itu, tiba-tiba si hamster naik ke tempat tidur dan berjalan di bawah selimut sampai ia mengagetkan si John dan membuatnya berteriak sangat kencang. Lalu John berhasil menangkap makhluk itu dan memasukkannya kembali ke kandangnya. Beberapa menit kemudian telepon berdering dan dokter harus segera pergi ke rumah sakit. Sesampainya di sana dia merasa keadaan darurat itu sebenarnya hanyalah reaksi alergi lain dari Nyonya Parkus. Wanita itu berkata dia hanya mau diperiksa oleh dokter John, sehingga dokter magang itu tidak ada pilihan lain selain menelpon dokter John pada tengah malam. Namun John memberi pengertian ke dokter magang itu untuk tidak membangunkannya saat tengah malam, karena untuk masalah seperti ini seharusnya bisa dihandle oleh dokter magang. Akhirnya dokter John memberikan serum anti alergi kepada pasien itu. Dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, dokter John mengalami insiden kecil akibat ia mengingat pantat besar Nyonya Parkus. Sehingga ia kurang fokus dan mencoba menghindari seekor anjing yang berada di tengah jalan. Saat mobilnya berhenti, ia melihat keluar jendela mobil dan tanpa sadar ternyata ia telah menabrak seekor anjing. Di saat ia tengah termenung, tiba-tiba anjing itu hidup kembali dan pergi meninggalkan John. Lalu John dibuat bingung oleh kelakuan anjing tersebut. Merasa keadaan telah kembali normal, ia melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Keesokan paginya, ia pergi untuk menemui Dr. Callaway yang merupakan perwakilan dari perusahaan Calnet, yaitu perusahaan yang ingin membeli perusahaannya si John.
Akhirnya Dr. Callaway membeli perusahaan mereka sebesar 4 juta dolar. Si Mark yang melihat nominal angka tersebut dengan semangat ia menyetujui penawaran itu. Tetapi Gino memiliki keraguan dengan Dr. Callaway sehingga ia bertanya apakah akan ada PHK besar-besaran dari pihaknya dan Callaway pun mengatakan bahwa akan ada beberapa karyawan yang harus diberhentikan. Karena mendengar pernyataan si Callaway, membuat perasaan Gino dan John sangat menyesal karena mereka tahu betapa pentingnya klinik itu bagi semua staf mereka yang bekerja di sana. Namun sebelum dia mengatakan apapun, tiba-tiba dokter mulai mendengar suara aneh dan segera menyadari bahwa suara itu datang dari 2 hewan tupai. Ia pun sangat terkejut dan dengan panik ia langsung meminta izin untuk segera pulang kepada teman-temannya dan mengakhiri sesi pertemuan itu. Setelah ia mengemasi barang-barangnya dan berangkat menuju ke tempat keluarganya menginap, selama perjalanan Rodney yang berada di kursi depan, tiba-tiba si hamster itu mulai berbicara kepada John dan membuatnya harus menepi agar tidak terjadi insiden. Lalu John tidak percaya dengan apa yang terjadi dan mengira ia sedang berhalusinasi atau sedang bermimpi. Karena takut ia menjadi gila, akhirnya John mengeluarkan hamster itu dari mobil dan memutuskan untuk meninggalkannya di sana. Namun beberapa detik kemudian John mulai memikirkan putrinya dan mengingat betapa Maya mencintai hewan itu. Lalu ia memundurkan mobilnya dan memerintahkan Rodney untuk diam selama dalam perjalanan. Jika tidak dia akan membuangnya ke jalan raya. Lalu hewan pengerat malang itu pergi bersama John dengan duduk di atap kendaraan bersama kandangnya. Akhirnya John tiba di rumah pedesaan. Dia juga menepati janjinya kepada Maya untuk membawa Rodney ke tempat mereka. Lalu Maya bergegas mengambil si Rodney sementara ayahnya mencoba bersikap normal dengan apa yang terjadi selama perjalanan. Ketika malam tiba, John bersiap-siap untuk tidur sementara Lisa ingin pergi kamar mandi. Tiba-tiba pria itu mendengar suara yang tidak dikenal dan memanggil namanya. Si John pun terkejut saat mengetahui bahwa yang memanggilnya adalah seekor burung hantu yang meminta bantuannya untuk mengeluarkan ranting yang tersangkut di sayapnya. Si burung pun mengatakan jika John telah menjadi orang yang terkenal di kalangan semua hewan di daerah tersebut. Karena ada seorang manusia yang dapat berbicara dengan berbagai macam hewan. Ketika Lisa muncul, suaminya mencoba mengajaknya untuk kembali ke kamar dan memintanya untuk segera tidur cepat. Lalu John pergi ke dapur untuk mengambil segelas air lalu ia mendengar Rodney berbicara kepadanya. Seolah-olah ini seperti halusinasi di otaknya hingga beberapa hewan hutan lainnya pun mendekati rumahnya untuk meminta bantuan kepada John. Karena hal itu, John merasa ketakutan dan berlari ke dalam mobil lalu disusul dengan Lisa yang mencoba untuk menghentikannya. Tetapi dia mengatakan bahwa dia harus kembali ke kota segera. Saat dalam perjalanan dia menelpon salah satu dokter yang bekerja di kliniknya dan meminta bantuannya untuk melakukan röntgen. Sesampainya di rumah sakit, ia mendengar suara 2 tikus yang sedang berkelahi di atas tong sampah. Setelah pemeriksaan kepala si John, Sam mengklaim tidak menemukan kelainan di otaknya dan mengatakan bahwa suara yang menggema di dalam otaknya hingga berhalusinasi mendengar hewan berbicara, tidak lebih dari hasil kerja yang berlebihan. Pada Minggu pagi, Dr. John menelepon istrinya dan berkata bahwa dia akan segera kembali ke rumah di pedesaan. Namun begitu John menutup telepon dia melihat anjing yang sama saat ia tabrak waktu lalu yang dibawa ke tempat penampungan hewan. Akhirnya ia memutuskan untuk mengejarnya. Ketika ia sampai di sana, John mendengar beberapa anjing meminta untuk dilepaskan tetapi hanya satu dari mereka yang bisa ia lepaskan dan akhirnya John membebaskan anjing yang pernah ia tabrak waktu lalu. Sambil berjalan, John berbincang dengan si anjing itu dan ia merasa sangat bersalah karena pernah menabraknya kala itu. Dan sebagai permintaan maafnya ia mengeluarkannya dari tempat penampungan hewan. Namun ketika mereka meninggalkan tempat penampungan itu, John mengatakan bahwa dia telah membayar semua utang budinya dan mendoakan semoga anjing tersebut dapat majikan baru. Saat John ingin masuk ke dalam mobil, tiba-tiba anjing itu pura-pura merasa sakit sehingga Dr. John membawanya pulang. Lalu John menerima panggilan telepon dari putrinya dan anjing itu mulai menggonggong. Ketika Maya mendengar suara anjing itu, dia sangat senang dan memberitahu ibunya bahwa ayahnya telah mengadopsi anak anjing. Lisa mengambil telepon tersebut dan bertanya apakah ini yang kamu lakukan ketika tiba-tiba ingin pergi ke kota semalam. Lalu John mengatakan iya karena itu menjadi alasan yang tepat agar istrinya tidak curiga. Akhirnya John memutuskan untuk membawa anjing itu untuk bertemu dengan keluarga barunya. Di dalam perjalanan pria itu mulai berpikir bahwa anjing itu tidak memiliki nama dan bersama-sama mereka memutuskan bahwa sejak hari itu anjing itu akan dipanggil Luck. Sesampainya di lokasi Maya merasa sangat senang dengan hewan peliharaan barunya tetapi pada saat yang sama Maya merasa sedih karena dia harus tinggal di camp. Pada malam hari John kembali ke rumah dengan Luck sementara istrinya kembali dengan mobil lain bersama Charisse. Saat John tengah asik dipijat oleh sang istri,
Tiba-tiba burung hantu itu memberitahu rekan-rekannya tentang bagaimana dia ditolong oleh manusia dan mereka memutuskan untuk mengunjungi mereka berdua. Ketika si dokter akan menghabiskan malam yang santai dengan istrinya, ia dikejutkan dengan suara bel pintu rumahnya ketika dia membuka pintu. Betapa terkejutnya ia melihat ada 3 ekor domba di depan pintu rumahnya. Pria itu dengan cepat menutup pintu tetapi sudah terlambat, karena rumah itu sudah dipenuhi dengan berbagai macam hewan. Ketika dia mencoba untuk mengeluarkan seekor kambing, dia melihat Charisse, anak pertama John, berjalan menuju kamar mandi tetapi John melarangnya mendekat karena lak anjing barunya itu baru saja menggunakan toilet. Jadi dia perlu memeriksa apakah semuanya bersih sebelum putrinya dapat masuk ke dalam. Saat gadis itu memasuki kamar mandi, tiba-tiba kambing itu berlari keluar rumah dan ia pun mengejarnya. Saat John membuka pintu untuk mengusir hewan itu, malah semua hewan yang ada di depan pintu rumahnya nyelonong masuk dengan diikuti oleh babi, 2 ekor penguin dan seekor ayam jantan. John tak habis pikir bagaimana rumah ini bisa seperti kandang peternakan hewan. Akhirnya si dokter memutuskan untuk mendengarkan keluhan semua hewan-hewan itu dan membantu atas penyakit mereka. Setelah ia melakukan pengobatan terapi terhadap 2 pasangan merpati itu, John menasihati seekor monyet untuk menghilangkan alkoholisme dan mencoba membantu seekor anjing mengatasi kecanduannya terhadap bola tenis. Hal tak terduga kembali terjadi. Ia dikunjungi oleh seekor polisi kuda yang mengatakan dia akan dipecat karena dia tidak dapat melihat. Akhirnya si dokter turun dan memberikan kacamata kuda dengan menggunakan 2 kaca pembesar untuk memungkinkan kuda itu dapat melihat lagi. Setelah semua selesai, John bercerita kepada anjingnya jika ia sangat senang bisa membantu semua hewan itu dan tiba-tiba monyet yang mabuk tadi muncul untuk memberitahu si John jika harimau sirkus keluar dari kandangnya, dan sekarang harimau itu berencana untuk terjun dari atas menara. Meskipun si John takut, akhirnya ia pergi untuk mengetahui alasan harimau itu ingin terjun dari menara. Harimau itu mengatakan bahwa dia merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya dan akan melompat untuk mengakhiri penderitaannya. Setelah mendengar ceritanya, si dokter menyatakan bahwa dia akan membantunya tetapi pertama-tama dia harus membawanya kembali ke sirkus dahulu. Karena si John ini bukanlah dokter hewan apalagi ahli dalam bidang hewan. Sehingga John perlu mempelajari kasus penyakit harimau itu sebelum dia dapat mengetahui bagaimana cara menyembuhkannya. Keesokan harinya, di waktu luangnya di klinik, John mempelajari tentang anatomi kucing untuk mempelajari pengobatan terbaik bagi pasiennya. John bercerita kepada rekannya bahwa dia telah menghadapi dengan keadaan darurat semalam. Ia juga mengingatkannya jika tahun ini merupakan tahun terbaik dalam hidupnya. Menurutnya saat yang paling menyenangkan dalam hidupnya adalah ketika dia lulus kuliah dan mulai meniti karir sebagai dokter meski masih menghasilkan sedikit uang dan ini memungkinkannya untuk lebih dekat dengan para pasiennya. Tetapi bagi Mark, ia tidak peduli dengan cerita si John, yang terpenting baginya adalah uang karena Mark tidak sabar untuk menjual perusahaan itu. Setelah itu, Dr. John menelpon Dr. Fish, yaitu dokter hewan yang berspesialis tentang hewan kucing, dan Dr. John pun mulai menanyakan beberapa hal terkait masalah hewan. Pada pagi hari, John pergi mengunjungi harimau itu di sirkus dan mengatakan kepadanya bahwa dia belum menemukan cara untuk mengobatinya tetapi ia berjanji bahwa dia akan mengurusnya ketika dia kembali ke klinik. Saat ia tiba di klinik, ia melihat tikus yang sama yang berkelahi di tempat sampah beberapa hari sebelumnya. Tetapi kali ini salah satu dari mereka membutuhkan bantuan dan akhirnya dia membawa hewan itu ke ruang gawat darurat dengan memasukkannya ke dalam kantong kertas. Si John pun mulai memeriksanya. Tidak lama Lisa datang, kemudian Ai terkejut dengan tingkah laku suaminya yang tiba-tiba memberikan perawatan kepada seekor tikus. Ditambah rekan kerjanya pun terkejut melihat John sedang berbicara dengan hewan pengerat itu. Dr. John pun mengatakan jika tikus ini sedang mengalami serangan jantung, lalu ia mencoba memberikan napas buatan demi menyadarkan si tikus itu sambil menekan dadanya. Dr. John pun gembira jika si tikus telah sadar dan Dr. John mulai mendengar suara-suara aneh yang ternyata penyakit yang dialami si tikus bukanlah serangan jantung tetapi hanya susah kentut saja. Kekhawatiran dengan kesehatan mental suaminya, Lisa memutuskan untuk membawa John ke rumah sakit jiwa. Di sana John bertemu lagi dengan Blaine, yaitu temannya saat masa kuliah dahulu. Saat mereka mengobrol, John tidak sengaja mendengar kucing peliharaan si Blaine mengatakan ia membenci John. Lalu John pun mengelus-ngelus kucing itu yang bertanda ia bukanlah musuhnya. Di saat itu juga, Blaine memutuskan untuk melakukan sebuah percobaan menghubungkan orangutan ke monitor gelombang otak. Biasanya monyet akan merespons rangsangan visual, tetapi jika John benar-benar mampu berbicara dengan hewan, dia akan dapat merangsang otak makhluk itu melalui percakapan sederhana. Lalu John berusaha untuk memulai percakapan dengan orangutan itu, tetapi makhluk itu mengabaikannya. Setelah beberapa kali gagal, Blaine meminta seorang dokter untuk membawa Dr. John ke kamarnya,
Saat si John akan meninggalkan ruangan itu, tiba-tiba si John mendengar orang utan berbicara dan menemukan bahwa bahasa aslinya adalah bahasa Spanyol sehingga hewan itu tidak dapat memahami perkataan John. Ia berpikir bahwa satu-satunya cara untuk pergi dari tempat itu adalah mengakui bahwa berbicara dengan hewan merupakan isapan jempol belaka dari imajinasinya saja. Jadi dia menelepon ke rumah dan meninggalkan pesan untuk istrinya, namun Rodney yang menjawab panggilan dari Dr. John. Ia mulai berdebat dengan hamster kecil itu. Akibat perdebatan si John dengan hamsternya membuat dokter yang berada di sanatorium itu melihat John seperti orang yang tidak waras. Menyadari hal itu, Dr. John pun menjelaskan jika ia berdebat dengan rekan kerjanya di klinik. Sementara itu di sirkus harimau itu sudah kehilangan harapan bahwa John tidak akan kembali untuk merawatnya, tetapi laksi anjing John pergi mengunjungi harimau itu dan menyadari bahwa keadaannya semakin memburuk sehingga anjing itu pergi ke Dr. John untuk meminta bantuannya. Setelah melihat anjing itu, Dr. John mulai marah dan mengatakan bahwa dia ingin memiliki kehidupan yang normal. Lalu anjing itu bercerita tentang keadaan harimau yang semakin memburuk. Seketika John mulai menjerit setelah mendengar cerita itu yang membuat pasien lain di rumah sakit jiwa mulai melihatnya sebagai orang gila. Keesokan paginya dia pergi ke kantor Blaine dan mengatakan bahwa dia harus pulang segera. Mantan teman sekelasnya mengatakan bahwa ini akan memakan waktu setidaknya sebulan untuk mengetahui hasil tes kejiwaannya. Karena begitu sulit situasinya, mau tidak mau Dr. John memutuskan untuk menggunakan kartu terakhirnya dan menyatakan bahwa jika Blaine tidak segera mengeluarkannya, dia akan memberitahu semua teman sekelas tentang aibnya, yaitu tentang kostum balerina yang Blaine simpan di lemarinya. John mendapat informasi aib itu dari kucingnya Blaine. Akhirnya John mengetahui rahasia terbesar Blaine yang tentunya ini dapat digunakan untuk memerasnya agar ia dapat cepat keluar dari tempat ini. Setelah tiba di rumah, Dr. John terkejut melihat Maya yang seharusnya ia di sana selama 3 minggu. Ternyata ia kembali ke rumah karena dia tidak bisa beradaptasi dengan tempat itu. Setelah melihat keluarganya, dokter pergi ke klinik dan memutuskan untuk memfokuskan semua perhatiannya pada pekerjaannya dan mengabaikan hewan apapun yang mencoba berbicara dengannya. Ketika sampai di rumah, John bersiap-siap untuk menghadiri konferensi pers dan menemukan ayahnya berada di kamar Maya. Lalu gadis itu memperkenalkan Rodney kepada kakeknya dan mengatakan bahwa Rodney juga ingin pergi ke acara tersebut. Namun ayahnya memerintahkan dia untuk meletakkan hewan pengerat itu di kandangnya. Ketika John meninggalkan kamar itu, Maya mengungkapkan kepada kakeknya bahwa dia senang ketika dia mengetahui bahwa ayahnya dapat berbicara dengan hewan. Gadis itu mengatakan bahwa dia ingin ayahnya menjadi seorang yang bisa bicara bahasa hewan seperti kakeknya. Tak sengaja John mendengar percakapan anaknya dengan sang kakek. Sang kakek mengatakan bahwa dia akan mencoba melakukan sebisanya seperti yang ayahnya lakukan. Namun kakeknya menyarankan cucunya untuk terus menjadi seperti dia, karena terkadang orang tua yang perlu berubah bukan anak-anak. Rupanya si kakek itu menyesal telah menghilangkan bakat John ketika dia masih muda. Dr. John yang bersembunyi di balik pintu dan mendengar seluruh percakapan itu. Lalu John beserta anjingnya pergi ke sirkus untuk menyelamatkan harimau itu. Setelah tiba di sana, ia diam-diam mencoba merusak kandang si harimau agar tidak ada yang mengetahuinya untuk dibawanya ke klinik tempat ia bekerja. Tetapi mereka kepergok oleh para penjaga. Beruntungnya mereka sudah berada di dalam mobil dan berhasil melarikan diri. Lisa khawatir tentang hilangnya si John dan Mark lebih panik lagi karena jika John tidak muncul, Calne tidak akan membeli perusahaan itu. Tiba-tiba Maya menyelinapkan bersama Rodney ke konferensi pers itu dan Rodney berhasil melarikan diri dari kandangnya. Hewan pengerat itu memasuki kamar mandi dan tersangkut di pantat Nyonya Parkus yang bersembunyi untuk memakan kepiting. Sambil menikmati makanannya, wanita itu seperti mendengar suara di bawah bokongnya dan betapa terkejutnya ia melihat hamster tengah berada di dalam toilet. Di scene selanjutnya, Dr. John dan harimau itu tiba di rumah sakit dan di tempat lain polisi muncul karena mendapat laporan jika harimau sirkus yang telah lepas. Ketika mereka mau masuk ruang operasi, Dr. John meminta bantuan kepada tikus itu untuk menghentikan polisi jika para polisi ingin memasuki klinik. Di saat bersamaan Gino secara tidak sengaja mendorong pintu sehingga hidung rekannya Mark terkena dan Gino menyuruhnya untuk mengecek apakah hidungnya patah atau tidak. Saat mereka pergi untuk memeriksa ke ruangan röntgen, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan hadirnya Dr. John di ruangan itu. Mereka melihat John bersama harimau dan Mark pun mencoba meyakinkan Geno untuk membius hewan itu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan lalu membuang harimau itu. Tiba-tiba Geno meninju rekannya dan membuat tangannya sakit. Dengan bantuan temannya, Dr. John membawa harimau itu ke ruang operasi tanpa menarik perhatian para tamu yang hadir dengan mengkamuflaskan rekannya berbaring di atas ranjang pasien. Karena Dr. John telah hadir, akhirnya Dr. Callaway menarik mereka untuk ikut sesi wawancara. Sementara itu, tak sengaja harimau itu melihat hamster yang tengah asik makan di dalam sup dan akhirnya harimau itu pun keluar dari persembunyian untuk memangsa si hamster tersebut. Karena hal tersebut,
Acara pun berubah menjadi kekacauan dan para tamu pun berhamburan lari menyelamatkan diri mereka masing-masing. Lalu John mencoba menenangkan mereka dan memberitahu mereka bahwa dia hanya ingin melakukan operasi darurat pada hewan itu. Sementara puluhan kendaraan polisi datang untuk menangkap si Dr. John, karena diduga telah mencuri harimau sirkus, tetapi polisi dibuat terkejut ketika mereka melihat puluhan hewan mengelilingi tempat klinik itu sehingga mereka tidak dapat masuk ke dalam. Melihat suaminya mengoperasi harimau, Lisa tidak tahu harus berbuat apa dan ia berpikir untuk mengirimnya lagi ke rumah sakit jiwa. Namun ayahnya John, yaitu kakeknya si Maya, mengatakan bahwa John sebenarnya dapat berbicara dengan hewan. Pria itu mengatakan bahwa keajaiban ini datang ketika putranya masih kecil. Tetapi dia tidak percaya jika hal seperti itu bisa menjadi kenyataan dan bahkan ia juga mengira jika John itu gila. Namun setelah melihat bakat putranya terwujud, ia yakin jika John memiliki kemampuan khusus. Shin kembali saat Dr. John melakukan operasi yang dibantu oleh Gino. Ia mencoba untuk menjaga pasiennya tetap terjaga selama operasi. Melihat suaminya kesulitan dalam menjaga harimau, tetap sadar Lisa memasuki ruangan untuk membantunya dan memegang kaki hewan itu. Di akhir operasi, akhirnya rasa sakit si harimau itu hilang dan dokter memberitahu semua tamu bahwa operasi besarnya telah selesai. Ketika Mark bangun, ia segera pergi menemui Dr. Callaway. Lalu Callaway memasuki ruang operasi dan memuji keberhasilan pekerjaan Dr. John, dan menyatakan bahwa dia tidak sabar untuk menandatangani kontrak. Tetapi John berubah pikiran dan John memberitahu kepada Dr. Callaway jika dia tidak tertarik lagi untuk menjual klinik ini. Mendengar hal itu, Mark bersikeras untuk meyakinkan Callaway untuk mau membeli sebagian dari perusahaannya itu. Akan tetapi Mark diberi kado dari merpati tersebut berupa kotoran yang tepat mengenai wajahnya, begitu juga dengan Dr. Callaway. Beberapa hari kemudian Luck dan Rodney bersama-sama menyaksikan kelahiran dari telur hewan yang Maya temukan tempo lalu. Ternyata saat telur itu pecah, keluarlah anak aligator dan Dr. John pun telah mendapat anggota keluarga baru lagi. Jadi apa pendapat kalian tentang film ini? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya, dan sampai jumpa di lain waktu.